warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Nur Zikria dari kelas 2C, kelompok 2 akan menjelaskan tentang mukjizat. Pengertian mukjizat secara etimologi kata, mukjizat berasal dari kata bahasa Arab yang berarti melemahkan dari kata azaza yuzizu izazan yang artinya melemahkan, memperlemah atau menetapkan kelemahan. Atau kata azaza yuzizu izazan yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Namun, menurut istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya. Dengan redaksi yang berbeda, mukjizat didefinisikan pula sebagai sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Lalu ada unsur-unsur mukjizat, yaitu yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa, yaitu kejadian yang dianggap sebagai tanda atau bukti atas kekuasaan ilahi atau keagungan Tuhan. Mukjizat seringkali dianggap sebagai suatu kejadian yang melampaui batas-batas alamiah ataupun kemampuan manusia dan tidak dapat dijelaskan secara rasional ataupun ilmiah. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi, dapat dijelaskan sebagai kejadian luar biasa atau tanda-tanda ajaib yang diyakini sebagai bukti kebenaran klaim seseorang yang mengaku sebagai nabi atau utusan Allah. Yang ketiga, mengandung tentangan terhadap mereka yang meragukan kenabian, yaitu ketika mukjizat yang dilakukan oleh seorang nabi menantang orang-orang yang skeptis atau meragukan klaim kenabiannya. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani dari unsur yang terdapat dalam mukjizat mengacu pada situasi di mana orang-orang yang meragukan klaim kenabian tidak dapat diatasi atau dipengaruhi oleh mukjizat yang dilakukan oleh seorang nabi. Lalu di sini ada macam-macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat yang bersifat material indrawi lagi tak kekal. Yang kedua, mukjizat imaterial logis lagi dapat dibuktikan sepanjang masa. Penjelasan yang pertama, mukjizat yang dimiliki oleh para nabi tersebut dapat langsung disaksikan oleh mata telanjang atau dapat ditangkap oleh indera mata tanpa perlu dianalisa. Namun, peristiwa tersebut hanya ada dan terbatas pada kaum atau masyarakat di mana seorang nabi tersebut diutus. Yang kedua, yaitu berupa Al-Quran. Hal ini dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran sebagai bukti kebenaran ajarannya. Ia harus siap untuk disajikan kepada semua orang, kapanpun tanpa mengenal batas waktu, situasi, dan kondisi apapun. Lalu, salah satu contoh mukjizat adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tetap abadi dan tidak dapat ditiru oleh manusia. Mukjizat Al-Quran adalah fenomena ajaib yang terkandung dalam Al-Quran yang dianggap sebagai bukti kebenaran dan kemuliaan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Mukjizat Al-Quran juga menjadi salah satu dari banyak argumen yang digunakan untuk mendukung keaslian Al-Quran sebagai wahyu ilahi dan ajaran Islam sebagai ajaran yang benar. Mukjizat Al-Quran menurut para ulama yaitu M. Quraish Shihab, dia menulis mukjizat Al-Quran dan berpendapat bahwa mukjizat Al-Quran tidak hanya bersifat material, tetapi juga imaterial, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Dan menurut Husain Al-Munawar, dia menulis tentang ijaz Al-Quran dan metodologi tafsir dan berpendapat bahwa mukjizat ilmiah dari ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran sangat berkaitan dengan gejala-gejala alam dan sains. Lalu di sini kesimpulan ijazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran bukan berarti melemahkan manusia dengan memberikan pengertian melemahkan yang sebenarnya. Artinya, memberi pengertian kepada mereka dengan kelemahannya. Karena hal itu telah dimaklumi oleh setiap orang yang berakal. Tetapi, maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa kitab ini hak dan Rasul yang membawanya adalah Rasul yang benar. Begitulah semua mukjizat nabi-nabi di mana manusia lemah untuk menandinginya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.